Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada, khususnya kelas 7. Semoga kalian semua beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan belajar? Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas materi tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, tentunya kalian juga diharapkan sudah mulai mengerjakan soal-soal yang ada pada LKS yang telah kalian beli, sehingga tidak mubazir ya. Jadi dikerjakan, kemudian tanyakan melalui WA atau mungkin melalui video nanti di bawah ini. Oke, nah kita mulai tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, pada materi ini kalian akan belajar tentang sel. Nah, kita lihat dulu video tentang sel ini dan perhatikan baik-baik. Sel adalah unit hidup terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, apapun jenis selnya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada 2 kategori besar. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel yang terdiri dari inti sel dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Sel prokariotik memiliki materi genetik namun tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, pusat kontrol sel. Inti sel atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang dilakukan sel, dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatin adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti sel atau nukleus juga mengandung nukleolus, yang merupakan tempat di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang disingkat RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, akan menerima hasil sintesis protein dari ribosom. Protein bergerak melalui badan Golgi, dan mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambah bahan lain pada protein, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sel tumbuhan ini, vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kamu akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah di dalam sel. Mitokondria adalah organel yang merupakan penghasil tenaga. Untuk kedua sel hewan, sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik, berarti tumbuhan menangkap sinar matahari untuk menghasilkan energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis terjadi.
Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel. Dinding sel memberi bentuk dan melindungi sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, kita akan belajar tentang sel ya. Nah, pada sel ini ya, kita lihat hierarki dari organisasi kehidupan ya. Ini posisi sel itu berada pada tingkat yang paling bawah. Jadi ada sel, kemudian sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi sama akan membentuk sebuah jaringan. Nah, kemudian jaringan-jaringan itu akan membentuk organ, beberapa organ membentuk sistem organ, dan tertinggi adalah organisme. Jadi ini dalam makhluk hidup. Nah, ini. Tetapi dalam organisasi kehidupan ini ada yang namanya atom, ya, ada yang namanya molekul, dan yang tertinggi adalah ekosistem. Tapi penyusun makhluk hidup sendiri itu yang paling kecil adalah sel. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jadi manusia itu termasuk organisme. Jadi di dalamnya banyak sistem organ, ada sistem pencernaan, pernapasan, ya, kemudian pengeluaran dan lain sebagainya. Nah, sistem ini juga terdiri atas beberapa organ, misalnya sistem pencernaan. Nah, organnya apa saja? Ada mulut, ya, lambung, kerongkongan lambung, kemudian usus besar, usus kecil, ya, sampai pada anus. Nah, ini. Jadi ini dari sel, jaringan, organ, sistem organ ke organisme. Tetapi organisasi kehidupan ya, hierarkinya itu mulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan tertinggi adalah ekosistem. Nah, ini. Kita lanjut ke materi berikut. Prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini setiap organisme tersusun dari dua jenis sel yang berbeda. Nah, ada sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Nah, hanya kingdom Monera, yaitu bakteri dan gagang biru yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, fungi, plantea, animalia, ini selnya sel eukariotik. Nah, sekarang apakah sel prokariotik itu? Nah, ini dari bahasa Yunani. Nah, dari kata prokariot, pro itu berarti sebelum, kariot berarti nukleus. Jadi sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel. Tetapi inti sel tersebut tidak dibungkus dengan membran inti. Nah, sel eukariotik sementara ini sel yang memiliki inti sel tetapi sudah dibungkus oleh membran inti. Jadi bedanya yang satu prokariotik itu tidak dibungkus, sedangkan yang eukariotik dibungkus oleh membran inti. Lanjut. Sekarang ukuran sel. Kita tahu bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan. Nah, di dalam sel tersebut terdapat penyusun sel atau organel. Namun, organel tidak bisa disebut sebagai unit terkecil kehidupan. Karena apa? Karena tidak mampu hidup sendiri, itu hanya bagian-bagian. Sedangkan makhluk hidup bersel satu ini dikatakan uniseluler, dapat hidup mandiri, yaitu sel. Jadi walaupun sel itu hanya satu, tapi sel itu hidup dan dapat hidup mandiri, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, misalnya butuh energi, mineral, dan lain sebagainya, itu bisa menghidupinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat ukuran dari sel. Sel itu termasuk makhluk hidup yang bersifat mikroskopis. Ukurannya beragam, mulai
dari yang berdiameter 1 pikometer sampai 100 mikro ini ya, 1 sampai 100 mikrometer dengan volume antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Nah, itu mikro. Itu kan dalam pengukuran ada sentimeter ya, meter. Nah, itu yang ada seperberapa yaitu namanya mikrometer. Nah, ini. Tetapi ada juga sel yang makroskopis besar dan bisa dilihat langsung oleh mata seperti telur burung unta dan sel saraf zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Oke, kita lanjut ke materi berikut. Nah, ini tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini nih bagian-bagian dari sel hewan. Berarti organel penyusun sel hewan. Ada membran sel, ada nukleus atau inti sel, ada sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan lisosom, serta retikulum endoplasma. Sedangkan pada sel tumbuhan atau organel penyusun sel tumbuhan, ada dinding sel atau nukleus, ada membran sel, kloroplas, nukleolus, retikulum endoplasma, nah, kemudian ada nukleus, inti sel ya tadi ya. Kalau dinding sel bukan, tetapi yang inti sel adalah nukleus. Kemudian ada mitokondria dan vakuola serta badan Golgi. Nah, di sini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu salah satunya bahwa pada sel tumbuhan itu memiliki yang namanya kloroplas. Nah, sementara pada hewan tidak. Kemudian pada sel tumbuhan juga memiliki dinding sel. Sementara pada hewan juga di sini tidak memiliki dinding sel. Nah, ini yang membedakan keduanya. Pada sel tumbuhan ada dinding sel dan ada yang namanya kloroplas. Kloroplas itu menghasilkan klorofil ya, zat warna pada daun warna hijau. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian-bagian sel. Ada membran plasma atau plasma membran. Ini merupakan lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur transportasi sel. Sitoplasma, bagian sel yang berisi cairan, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Nukleus, inti sel, berfungsi sebagai pengendali dan pengatur seluruh kegiatan sel. Ribosom merupakan struktur berupa butiran yang berfungsi untuk pembentukan protein. Kemudian yang kelima ada dinding sel. Nah, ini hanya ada pada tumbuhan ya. Struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Yang keenam, kapsul. Ini merupakan struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Ada bulu rambut, villi, ya, berfungsi sebagai alat pelekatan sel bakteri pada suatu permukaan substrat atau benda. Flagel berfungsi dalam pergerakan sel, baik flagel maupun villi disusun oleh mikrotubulus. Nah, ini untuk bulu rambut dan flagel serta kapsul ini tidak semua sel itu memiliki ya. Nah, ini. Oke, sahabat Bro Channel, wabil khusus siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Ini video kali ini hanya sampai bagian-bagian sel. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada pada LKS dan buku ya. Kemudian ditanyakan melalui WA atau melalui komentar di bawah deskripsi video ini. Silakan. Nah, nanti akan saya jawab. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.